Selamat siang. Siang, Kak. Perkenalkan, di sini saya sebagai konselor Anda dalam 1 jam ke depan sesuai perjanjian kita yang di chat itu ya. Oke. Nah, perkenalkan saya Musab Dafa Arsanda, bisa panggil Kak Musab gitu. Ya. Sama kakak itu? Aku Raisa. Raisa. Kak Raisa. Berarti tinggal di mana sekarang? Sekarang lagi tinggal di Sidoarjo. Oh, Sidoarjo ya. Terus kuliahnya di Surabaya Di sini? Surabaya, di UNESA. Unesa sini? Ya. Oh. Gak beri PP dong? Iya, capek sih. Capek? Ya banget sih. Terus biasa emang naik motor apa berapa diantar? Kadang motoran, kadang naik kereta, sesuai mood. Kereta? Iya. Berarti dari stasiun yang Sidoarjo ke Wonokromo. Wonokromo, dari Wonokromo naik Gojek? Naik Wirawiri. Wirawiri? Oh, tapi sering naik mana? Sekarang sih seringan naik kereta ya. Saya Kereta? capek motoran. Ya, Hmm. Terus akhir-akhir ini gimana? Mungkin kuliahnya atau kalau kuliah hektik tugasnya, jadi tugas? sering banget kadang. Hmm. Apalagi aku orangnya nggak bisa kalau nggak nyicil tugas, jadi harus tiap hari itu ke pressure sama tugas sendiri, padahal ya deadline-nya masih lama. Itu semester berapa ini? Semester 5. Semester 5 ya. Semester 5 sih wajar ya gitu. Yang lagi stres-stresnya. Tapi kalau lagi stres tuh biasanya buat ngelepas tuh ngapain? Aku biasanya tidur, terus kalau enggak main sama teman-teman, sahabat-sahabatku. Terus ada juga kadang nonton film. Berarti lebih banyak dihabisin sama orang lain ya, sama teman-teman. Ya. Tapi kuliahnya lancar? Lancar sih, cuman sekarang lagi kayak ngerasa salah ambil keputusan aja. Salah ambil keputusan? Itu keputusan dalam konteks apa ini? Dalam konteks kuliah ya, jadi pertukaran mahasiswa. Kan sebelumnya pengen ke psikologi, cuman nggak dapet kuotanya, akhirnya kepindah. Terus awalnya ya suka, terus lama-lama kayak salah jalan gitu. Salah jalan? Soalnya masih nggak bisa adaptasi sama mata kuliahnya. Kalau dari lingkungan gimana? Setelah kan itu pindahnya semua jurusan apa beberapa aja? Cuman beberapa aja. Berapa? Dan setelah yang dirasain mungkin 1 bulan 2 bulan setelah pindah, kultur siapa? Iya, culture shock-nya kalau dari segi dosen, culture shock-nya biasanya selalu baik ya di sini, kayak beda banget. Terus kalau tugas ya di sini lebih banyak dan aku lebih gak paham sama struktur tugasnya. Jadi kayak kurang rinci aja gitu dari dosen menyampaikannya. Dari lingkungannya enak sih. Enak. Tapi dari teman-teman baru ini yang dari BK ini aman aja? Aman, aman banget sih. Bukatmu harus pos habis ini kita yep apa ya? Jadi kan Mbak Reza kan bilang sendiri kan kalau lagi hektik tugas nih, udah nyicil itu kan, habis nyicil tuh udah selesai sebagian lah. Udah sih. Udah kan? Sudah. Itu biasanya self reward gak? Iya, aku biasanya kalau udah cerita stres itu kayak keluar lah sama mamaku ngajak pergi main. Terus ya juga dari orang tua sendiri juga peka lah kalau misalnya anaknya habis tugas banyak selalu diajak keluar lah, entah beli sesuatu hal yang kecil kayak mie ayam atau yang lain. Jadi kayak perayaan kecil buat usaha yang ya mungkin bagi mereka nggak seberapa, tapi kayak Ya begitu bahagia banget sih. tapi biasanya emang sama mamanya gitu, nggak yang sendiri? Aku tipe orang yang nggak berani keluar sendiri malah. Jadi selalu harus sama orang. Bersama orang ya.
masalah kehidupan. Tapi kalau lagi pengen keluar nih tapi teman-teman Mbak lagi pada nggak bisa. Pernah sih aku kayak nyoba sekali keluar sendiri, tapi yang kadang kayak merasa apa ya, semakin dunia itu semakin sepi gitu meskipun banyak orang. Jadi aku nggak cocok kalau misalnya keluar sendirian. Terus setelah itu aku kayak ngerasa oh kayaknya nggak bisa, mending aku di rumah aja nunggu orang lain ada waktu. Apakah rasanya kayak tetap kesepian meskipun di tempat ramai? Iya, kayak nggak punya teman bicara gitu loh. Tapi ya nggak pernah kepikiran kah tiba-tiba ngajak orang random ngobrol gitu? Eh, Sejauh ini ya aku selalu diajak orang lain ngobrol dulu. Jadi kayak event orang kayak nenek-nenek, kayak kakek, entah mbak-mbak gitu, selalu yang ngajak ngomong. Ya aku nggak tahu kenapa aku kayak nggak bisa ngomong sama stranger. Apalagi ya cerita-cerita gitu nggak bisa. Terus dipancing dulu ya. Iya. Tapi dengan keadaan Mbak yang kayak gitu, yang tadi bilang juga kalau pergi itu harus sama orang lain, pas kuliah ada kendala nggak atau di kehidupan sosial gitu? Kalau di kuliah karena awalnya ngerasa sepi ya, soalnya dulu aku punya circle terus udahan gitu. Terus sekarang kan sahabatku cuma satu, yaitu Kak Lintang, kayak itu aja. Jadi kayak aku ngerasa ada tergantung sama orang lain. Tapi satu sisi juga ingat lagi tujuanmu di kuliah ini kan ya belajar, ya nuntasin sarjana ini. Jadi kayak ya it's fine gitu kalau sendiri. Jadi mulai terbiasa sama kesendirian ya. Beberapa menit Bu. Terus Tadi kan Mbak Resa bilang kan suka keluar sama mamanya, sama teman-temannya. Itu selain ke mie ayam kemana? Atau tetap jajan-jajanan atau cuma motoran gitu? Kalau motor-motor motoran kurang suka ya, soalnya nggak ada tujuan yang jelas. Jadi aku biasanya lebih ke mall gitu, kayak nonton, terus apa ya, kadang itu mama kan suka banget beli pastel di salah satu mall gitu. Dia pasti tak kasih, tak buat alasan, mama nggak pengen beli ini tak, tapi dari aku jajan yang lain. Jadi gitu sih. Jadi kebanyakan jajan-jajan gitu ya, shopping-shopping. Ya jajan makanan. Jajan makanan. Ya kan atau belum juga. Itu biasanya frekuensinya sebulan berapa kali? Kadang itu cuma satu kali ya, soalnya tergantung situasi. Kalau tugasnya banyak aku nggak bisa nonton, tapi kalau udah kayak udah setengah lebih lah tugasku yang selesai, baru bisa nonton. Dan kebetulan kemarin baru nonton setelah 2 bulan kuliah. 2 bulan kuliah? Sebulan lebih ya. Sebulan lebih Iya, itu sebulan lebih. gak nonton sama sekali tuh? Enggak, baru kemarin. Dan film pertama ditonton setelah 1 bulan gak nonton film apa? Aku terakhir nonton film itu waktu libur semester. Kayak itu bulan apa ya, Agustus mungkin. Itu terus baru kemarin itu kan aku suka Alice in Borderland. Nah itu kan baru keluar season 3-nya, jadi aku baru nonton. Nonton filmnya berarti bukan sebatas di bioskop, bisa di... Bisa di rumah. Kadang lebih suka ini sih juga. Aku lebih suka di rumah sebenarnya, soalnya lebih kerasa kalau kita sama diri sendiri aja. Terus kayak di kamar nonton. Tapi yang bener-bener betah atau kadang aduh suntuk nih di rumah, pengen keluar. Iya, itu ke rumah teman biasanya. Rumah teman. Jadi aku kan punya sahabat SMP tuh berenam ya. Kebetulan mereka tuh selalu nggak bisa jauh satu sama lain lah. Jadi setiap Sabtu selalu ke rumahnya itu. Jadi setiap Sabtu kita main. Itu circle yang Mbak omongin tadi apa? Bukannya Bukan. SMP. Oh. Jadi gitu apa tuh? Pos. Nah, kan Mbak Reza kan bilang kalau udah nonton Alice in Borderland. Borderland ya. Itu kan udah season 3.
Itu Mbak Resa ngikutin dari awal. Iya, ikut dari awal. Ngikutin dari awal. Berarti filmnya sukanya tuh yang mungkin yang fantasi, komedi gitu. Lebih ke apa ya, fantasi yang kayak apa ya itu namanya, gelut-gelutan apa. Fantasi action. Iya, kebetulan kan sahabatku juga suka itu, jadi emang suka saling ngingetin gitu loh. Jadi kita excited, kita udah nunggu kan udah tahun lalu ya kan. Ya nunggu tuh selama itu, terus pas sudah keluar ya kita nonton kan. Tapi kalau yang lain mungkin kayak Ada drakor gitu, ini suka juga, cuman tergantung. tergantung. Kalau drakor mungkin kayak Happiness, Nggak nonton. nggak nonton. Terus apa yang pernah ditonton apa? Aku biasanya nonton yang kayak western sih. Western, kayak serial barat. Kayak Stranger Things. Stranger Things. Terus The Summer I Turned Pretty. Gak pernah denger lagi. Tapi emang sukanya yang action fantasi gitu. Tapi kalau film di bioskop juga gitu kan? Kalau di bioskop tuh aku lebih seringnya apa ya? Karena aku nggak suka nonton film yang Indo-Indo gitu. Jadi kalau nunggu film yang bagus aja yang dari luar negeri. Kayak film dari Marvel atau DC mungkin. Ya, meskipun aku nggak paham sedetail itu, aku lebih suka ngeliat yang kayak gitu di bioskop. Berarti sukanya yang alurnya tuh enggak yang template gitu ya? Kalau di Indo kan horornya ya kayak gitu ada sendiri. Terus kalau luar kan beda. Berarti Conjuring pernah nonton? Iya sudah. Oh iya, aku jangan nonton Conjuring sebelumnya. Yang terakhir ya? Yang kelima. Iya. Tapi katanya Iya lupa. fantasi sama action. Ya itu kan kesukaan tersendiri. Horor itu suka sih, cuman tergantung juga. Berarti gak semua horor suka gitu. Cut. Ini Mbak Risa nonton filmnya selalu sama orang apa pernah nonton film sendiri gitu? Pernah sendiri. Sering? Aku mungkin 2-3 kali pernah. Tapi yang terakhir aku nonton sendiri Jurassic. Soalnya aku udah ngajak mamaku, ngajak masku nggak mau semua. Jadi kita berangkatnya bareng, cuman bisa apa sinema. Jadi mamaku nonton yang lain, aku nonton yang lain, aku nonton yang lain. Berarti emang filmnya beda-beda nih, 3 orang ini? Iya. Ini yang bener-bener sendiri berangkat pulang sendiri? Nggak pernah. Nggak pernah ya? Tapi rasanya pas nonton film sendiri tuh gimana? Enak sih, biasanya kan kalau nonton sama temen kan pasti dia ngobrol, terus kayak ngeriui, kayak anterin ke toilet. Terus kalau sendiri tuh ya lebih nggak ganggu, tapi juga kayak nggak enak gitu. Masih bisa menikmati film tapi di sisi lain juga kayak Ada yang kurang gitu. Kurang nih, sampingku kok orang lain atau nggak kosong gitu kan? Iya kayak gitu. Tadi kan Mbak Resa kan orang bilang kalau Mbak Resa tuh kayak semacam ketergantungan sama orang kan? Kira-kira Mbak Resa punya nggak semacam satu sosok itu bisa cowok yang Mbak Resa anggap dekat gitu? Ada sih. Kalau mau cewek apa cowok dulu nih? Ya bebas, bisa cewek bisa cowok. Kalau cowok ada sih. Kebetulan akan kenalnya udah lama. Ya mungkin ini bisa disebut kayak pacar mungkin ya. Aku tuh sama dia udah 3 tahun. Tapi 3 tahun ini kita 3 kali balikan. Terus sekarang balikan yang keempat. Berarti keempat tahun ini? Ya OTW. Terus yang terakhir ini kan aku kayak ya dia selalu support aku sih sejauh ini. Kalau misalnya udahan dia tetap kayak kontak aku. Terus
bunyi kayak nyemangatin lah, terus nanyain kabar, terus aku cerita-cerita, terus biasanya kan kawan gitu kan. Tapi di akhir-akhir ini aku kayak ngerasa udah nggak bisa buat itu semua, cuman kayak bingung aja gitu. Kalau cewek itu ya mungkin temen SMP ku, soalnya kan kita udah kenal lama juga ya, selalu cerita-cerita, jadi kayak di grup itu nggak pernah sepi, selalu tiap pagi, siang, sore, malam kayak selalu live update. yang nama itu Yang sama temenku, yang yang sama yang cowok itu ya iya yang teman SMP itu yang nama anak tadi, nama anak terus sama yang cowok ini. ya. Tak kira teman level 2 kalau ke HTS. Kalau sekarang sih nggak jelas ya statusnya apa. Digantung lagi. Oke. Gimana rasanya digantung tuh gak enak. Iya, kayak krisis identitas aja. Krisis identitas. Mungkin merasa kayak ini aku sebagai pacarnya apa siapanya ya? Iya, aku ngerasa kayak gitu. Soalnya sometimes aku kan sama dia LDR ya, dia kuliahnya di Jogja. Terus dia pulang tuh biasa sebulan sekali, kalau enggak ya 3 minggu sekali. Tapi kalau pulang tuh kadang enggak yang benar-benar ngeluangin waktu buat aku gitu. Sedangkan kita kayak kontekan setiap hari gitu kan. Jadi ya nggak munafik kalau misalnya aku nggak nuntut itu, tapi aku nggak bisa bilang gitu ke dia. Terus aku juga sekarang kan udah ngerasa nggak nyaman sama ya krisis identitas tadi. Aku kayak mau bilang kita ini apa itu juga nggak bisa, soalnya sudah terlalu berulang kali balikan. Astagfirullahaladzim. Ini konyol kan? Iya, sorry. Tapi aku emang nggak bisa mudem ini. Ya pasti rasanya aneh banget sih kayak gitu Iya ya. kan? Konyol sih ya konyol, tapi kayak aneh juga, kayak ada ya manusia yang bisa bertahan dalam kondisi kayak gitu. Apalagi cowok kamu betah banget kayak gitu. Iya. Itu waktu diketahui. Kenapa? Lah aku ngomong astagfirullah tak kira bunyi. Berarti tadi cowoknya kenal dari pas SMP. Iya SMP. Iya tidak SMP. Tapi cowok mbak itu kuliah jurusan Perikanan. perikanan, maksudnya fakultas teknik apa? Apa ya? Biasanya apa ya di UGM itu nggak tahu. Oh yang pokoknya perikanan gitu. UGM. Wah. Oke juga. Nggak oke. Oke. Gak banyak waktu luang ya. Iya. Jadi aku selalu ada di posisi feeling lonely. Tapi selama kayak bertahun-tahun itu aku nggak pernah ngomong kalau misalnya aku kayak kesepian gitu. Terus dia ini kan emang ekstrovert banget ya orangnya, temennya di mana-mana, dan sedangkan aku introvert berbanding kebalik. Dia kayak jatuhnya tuh ngeluangin waktu, kayak ngabarin kalau ada waktu, sedangkan aku kayak selalu ngeluangin waktu kayak gitu. Nah dari situ aja aku kayak nggak bisa ngomong kan, maksudnya kayak aku pasti udah berusaha ngomong, cuman dianya kan humoris ya, apa-apa itu dibawa bercanda. Dia kayak susah gitu kan. Terus kalau misalnya aku marah-marah itu dia bilang marah-marah aja. Terus kayak berlagak kayak nggak ada apa-apa lagi. Dan itu kan jadi beban emosional sendiri buat aku. Sekarang aku juga overthinking, terus nangis tuh pasti ya. Ini nangisnya kadang sampai gak mood itu berhari-hari, kadang seminggu juga. Pasti kayak misalnya disepelein gitu kan. Kayak nggak dianggap gitu lah. Lagi cerita serius, pengen nggak direspon, tau-tau kayak kamu tuh gini. Pasti kesel kan. Kesel banget. Kayak wasting time juga. Terus itu gimana
gimana kok bisa sampai balikan 4 kali itu, kronologinya gimana? Jadi itu kan aku sama dia tahun 2022 awal. Tapi kenalnya emang dari SMP. Terus kita di situ tuh ya kayak talking stage biasa. Terus ya sih ada rasa lebih, saya kayak kayak ya kayak orang pada umumnya. Tiba-tiba aku tahu dia ini sama dia itu kan sukanya dijadiin apa ya, duta gitu loh. Kan duta kan selalu sama cewek-cewek. Nah itu kan kadang kan too much banget kalau misalnya gandengan, kalau ya hal-hal yang nggak perlu sampai physical touch gitu lah sama cewek lain. Nah kamu kayak di situ maklumin, cuman aku sendiri nggak bisa ngomong, akhirnya nggak bisa ngomong kalau aku nggak suka kalau kamu kayak gitu. Terus aku kayak kasih closure, terus ya mungkin sadar akhirnya dia nggak gimana, terus dia ngilang juga. Terus sedangkan aku ngasih closure dia kayak pengen tenangin diriku sendiri, cuman dia nganggapnya beda. Dan emang dia ini anaknya kayak apa ya, kayak avoidant yang suka hilang-hilangan gitu. avoidant, kalau ada masalah tuh ngilang gitu kan. Dan kan nggak bisa kalau kayak gitu. Terus yaudah dia kayak nggak ada ngasih kabar, terus tiba-tiba balik lagi, terus kita ya kayak biasanya, terus hilang lagi. Nah sampai yang terakhir ini aku kayak ngerasa mungkin kali ini aku pengen lebih tegas aja, terus pengen merubah lah hal-hal yang negatif itu, siapa tahu masih bisa. Nah, di pikiran kayak gitu, kayak mungkin sekali lagi ini. Tapi setelah aku sudah balikan ini udah 2 bulan mungkin ya, di situ kayak aku ngerasa gak ada perubahan. Ya mungkin dia lebih care karena mungkin karena semester tua juga ya, terus belum banyak tugasnya, jadi dia lebih kayak ngasih support gitu. Cuman balik lagi perilakunya nggak ada yang berubah menurutku, dia kayak ngebiarin aku ngerasa sendiri. Terus juga kemarin tuh sebelum dia kan lagi pulang, kita tuh udah janjian keluar 1 bulan sebelumnya, tapi waktu dia pulang dia tuh bilang gini, aku nanti mainnya lihat dulu ya kalau ada waktu. Padahal dia udah janjiin aku selama 1 bulan itu. Kan kalau LDR kan ya nggak ketemu kan nggak enak ya. Terus kalau misalnya sekalinya pulang kan nggak ketemu tuh kayak gimana gitu rasanya. Sampai di situ sedih banget sih, itu kayak makin ngerasa ini nggak benar. Jadi aku kayak harus ngomong tentang perasaan ini semua, terus pengen menyudahi semua ini. Cuma kayak takut nyakitin dia, sedangkan dia sendiri kan pressure-nya banyak ya, dari kayak kadang lomba, kadang juga dari orang tuanya. Terus dia sekarang lagi ngejar beasiswa juga, jadi aku takut kalau misalnya aku ngomong sekarang itu tambah melukain dia, padahal aku sendiri yang luka juga. Jadi kamu takut kalau kamu bilang gitu ke cowokmu, tuh cowok Mbak Reza nih kayak takut ngelukain gara-gara ya banyak tekanan kanan kiri. Tapi di sisi lain juga kayak Mbak Reza juga luka juga nih. Iya. Bingung ya pasti ya. Kayak waktu itu kan udah deliver dia. Nah dia tuh kayak nggak ngabarin gitu loh. Terus tiba-tiba jam 7 malam baru bilang jadi keluar kan. Nah sedangkan aku kan cewek ya, nggak mungkin keluar jam 7 malam. Sama cowok lagi. Terus sampai kayak marah kan, di situ marah, tapi dia udah amat gitu. Dan aku tanya baru kayak kemarin dia keluar sama temennya, tapi rame-rame. Jadi dia nggak jujur juga sih. Itu sih. Iya, capek sih. Ini sampai banget kayak gitu kayak ya gak jelas. Mau marah juga bukan pacar kan. Iya. Tapi dibilang bukan pacar juga kayak nggak mungkin. Ini krisis identitas banget lah. Tapi targetnya itu kira-kira selain ngomong ke dia apa? Aku lebih bisa apa ya, keras sama diriku. Keras dalam artian kayak lebih tegas, kayak ngejaga diriku biar nggak balik lagi. Ini kayak senormalnya aja, menang. Soalnya emang kan di posisi yang balik-balikan terus kan bikin pusing juga ya. Kalau ada cowok yang deketin aku kayak ngerasa
nggak bisa gitu, padahal ada yang lebih dari dia. Jadi kayak pengen lebih tegas sama diri sendiri sama sekitar gitu kan. Coba terus. Nah, yang Mbak Reza rasa itu rasanya kayak es campur ya. Iya, Senangnya ada, sedihnya ada, keselnya ada, capeknya ada. gitu. Tapi Mbak Reza ini gak pernah sampai bener-bener muak nggak? Pernah waktu itu tahun berapa ya, 23. 23 itu muaknya 23 akhir lah. Muaknya gara-gara ya aku tahu kalau dia kan suka privasi story dari aku, sometimes nggak selalu, tapi pas itu aku ngegapin. Terus dari situ tuh dia posting sama cewek lah, teman dutanya. Sampai ya udahlah, kayak aku balik lagi kayak itu haknya dia mau posting apa gitu juga nggak bisa ngatur kehidupannya juga. Cuman ini waktu dia chat lagi aku kayak males. Terus juga di situ kayak bodo amat lah sama dia. Akhirnya waktu itu aku sempet kagum lah sama cowok lain. Setelah kita udah hari itu sempet kagum, terus jadi kayak sedih-sedih gitu. Jadi kayak gaslighting, seakan-akan aku yang ya gitu. Di situ aku kayak bodo amat, bodo amat karena aku merasa cowok yang tak kagumin itu deserve gitu loh. deserve better daripada Deserve banget, dan dari segi perilaku terus segala sikapnya itu deserve. Ya itu. Tapi sekarang kan sudah gak kagum lagi ya, yes beda lah. Terus kayak balik lagi. Tapi yang Mbak Reza rasain saat ini itu gimana? Setelah kan tadi kan hampir tahun keempat ini kan, ya itu muaknya kan tahun 2023. Terus sekarang itu gimana? Udah mulai ngejauh gitu? Oh, muak banget sih sekarang. Muak banget ya? Iya. Muak banget. Terus Mbak Reza pernah ini nggak nyoba negesin ke dia atau enggak ke diri Mbak Reza sendiri? Aku pernah ya kebetulan kemarin tuh kan aku bilang kalau kamu itu yang serius dari cowok, jangan kayak apa ya, jangan kayak terlalu ngikutin cewek. Jadi cewek itu juga butuh apa ya, kayak keputusannya gitu loh, dan jangan nunggu selalu diingetin dulu. Aku udah bilang gitu, cuman jawab gini, iya maaf gitu. Terus setelah itu kan aku pikir kan biasanya kan TikTok gitu kan, dia tuh nggak ada, dia nggak pernah mulai TikTok gitu. Jadi kayak tidur bawa masalah, terus jadi disitu kan aku juga notice kan, kenapa kamu kok kayak gini gitu. Ya jadi merugikan orang lain juga karena aku nggak menurut. Di efek sampingnya dia kurang inisiatif, jadi kayak beban emosionalnya tinggi gitu ya. Itu sing ganjel banget sih. Iya. susah buat diungkapin, tapi gak diungkapin juga gak ada respon. Iya. Itu kan kayak, setelah itu nyobanya berapa kali? Mungkin selama ini cuma 2 kali. 2 kali dan berhasil semua? Ya dia balik lagi kayak gitu. Soalnya aku emang apa ya, aku kan orangnya gak bisa marah. Terus mungkin dia kayak karena aku tahu nggak bisa marah, jadi dia nyebelin. 2 kali, berarti nyoba 2 kali buat negesin tapi tetap aja. Sebenarnya itu udah bagus sih, cuma mungkin cowok Mbak aja itu yang agak rese mungkin ya. Tuh, tapi udah lumayan bagus karena Mbak Reza udah pernah nyoba buat negesin kan, tapi dia tetap enggak sampai bener-bener muak sekarang. Ya. Tuh. Ini penghargaan
pemberian penguatan positif dan penghargaan. Di siapa ini penghargaan ini? Masa tekan ekonomi. Tar dulu. Ini tadi kan Mbak Reza kan udah nyoba 2 kali kan. Dan itu berhasil meskipun soalnya Mbak Reza dia tetap ya balik lagi kayak awal. Iya. Nah di sini ada sedikit challenge dan ada hadiahnya. Nanti Mbak Reza nyoba misal sekali ngomong sekali negesin ke dia itu dapat 10 poin. Dan itu kalau terkumpul 30 poin, Mbak Reza bisa dapat yang Mbak Reza suka, mungkin jajan-jajan atau nonton film gitu. Iya sih, bisa dicoba sih. Bisa 30 poin lah itu, tapi gimana? Mau? Mau aja. Sip. Nah sekarang cut. Aku perlu Wes. tapi ini enggak, Mbak Reza pernah nyoba mikirin kata-kata apa gitu buat ngomong ke dia selain 2 kali itu loh, kata-kata lain mungkin? Ya ada sih. Kayak yang sekarang banget yang terpikir itu, aku kayak pengen kamu gak usah ngajak aku, gak usah ngabarin aku kayak biasanya. Terus juga kita act like a friend aja, gak usah ada kata tentang sayang, tentang itu, terus gak ada kolan tanpa nyakitin dia. Berarti seakan-akan Mbak Reza tuh pengen langsung nge-cut dia gitu. Dan apakah itu langsung, apakah itu sesuai dengan targetnya Mbak Reza yang mau negesin ke diri sendiri sama ke dia? Iya, sama. Sesuai. Dan kira-kira apakah itu ada kemungkinan berhasil jika di kira-kira gitu aja? Kemungkinan kayaknya berhasil ya. Berhasil. Soalnya aku emang sekarang lagi berubah banget, Pak. Berubah drastis sama dia. Kayak biasanya aku nggak bisa balik nganggurin jamnya, terus sekarang udah berani kayak seharian. Jadi Mbak Reza kayak cosplay jadi dia gitu ya? Iya, Terus macam apa kayak sih? mirroring aja. Mirroring itu dia. Mirroring gitu. Sebenarnya kalau dibilang jahat juga jahat, tapi ya demi kebaikan bersama juga ya, biar juga sama-sama tersakiti gitu. Cut. Nah, tadi kan Mbak Raisa kan udah nyoba kan, dan mungkin dalam percobaan berikutnya itu Mbak Raisa mungkin bisa mengevaluasi terus tahu cara-cara mana aja yang ampuh. Dan saya ingin memberi tugas di mana Mbak Raisa itu harus mencoba dalam waktu dekat untuk menegaskan lagi gitu. Iya, bisa sih, insyaallah. Bisa ya, mungkin nggak harus hari ini, bisa besok-besok atau minggu depan. Terus bisa dicoba lebih dari 1 kali sih, biar dapat. Tadi kan saya udah bilang ini kan yang penghargaan ya, 30 poin lumayan bisa buat nonton film. Iya. Ya. Ya, nanti saya coba. Baik. Jadi gitu aja Mbak. Nanti kalau Mbak Reza masih ada kendala atau mungkin yang mengganjal, bisa langsung menghubungi saya aja. Oke, makasih ya Kak. Sama. Oh my god.